Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai bagaimana membuat kepala dari karakter manusia ya. Jadi sebelum mulai saya akan coba jelaskan dulu gimana sebaiknya kita membuat bentuk yang baik untuk kepala dari karakter manusia. Jadi kalau misalnya kita mau bikin model objek kepala, itu kita harus perhatikan yang namanya topologi kepala manusianya. Atau nanti juga kalau misalnya mau bikin modeling karakter manusia secara utuh sampai ke tangan, kaki, dan badannya juga, itu kita harus perhatikan yang namanya topologinya gitu. Nah, jadi saya akan coba perlihatkan ini. Nah, jadi kita harus perhatikan gimana pola dari mesh atau garis-garisnya ini ya. Nah, kalau di Google bisa diketik aja di sini, misalnya nanti bakalan banyak keluar contoh-contoh gimana topologi meshnya itu, garis-garisnya ini bentuknya gimana, kita bisa melihat pola-polanya. Diketik aja human face topology. Nah, di sini bakalan kelihatan macam-macam dari ini topologi, bentuk topologi untuk wajah. Nah, jadi kalau di sini bisa kita lihat intinya kalau di wajah itu ada beberapa titik pusatnya yang nantinya bakalan kita kembangkan. Misalnya ini untuk mata, ini ada satu pusatnya ya, ini mata, lalu hidung juga, dan ntar mulut. Nah, biasanya pusatnya ya terdiri dari tiga bagian itu, mata, hidung, dan mulut. Atau terkadang ini sampai di sini juga sih, nah, sampai ke dekat dagunya. Dan ini macam-macam ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada pewarnaannya. Jadi di sini ada 1 sampai melingkar, terus ada mata, dia punya pusatnya sendiri ya, warnanya beda ini sama yang lain. Terus di sini ada bagian yang bakalan mengontrol ekspresi mulut sampai ke hidung juga. Lalu di sini ada hidung, itu beda, terus ada mulut. Kalau dari samping ini bisa kita lihat, ini beda, dan juga nanti ke bagian belakang kepala sampai ke depan leher. Nah, ini juga. Nah, yang pasti dia bakalan ada perbedaan ya tiap-tiap ininya, tiap-tiap polanya. Kalau misalnya kita bikin karakter yang kecil kayak gini, tentu dia bakalan sedikit berbeda dari yang misalnya begini gitu. Nah, ini lebih kompleks lagi. Nah, jadi di sini why do we need good topology? Nah, kenapa kita harus memperhatikan topologi yang bagus untuk meshnya ini atau garis-garisnya ini? Karena nanti kegunaannya sewaktu di animasi. Jadi kalau misalnya garis-garisnya ini acak-acakan seperti ini, ada yang segitiga, segi 4. Nah, itu nanti sewaktu di animasi dia bakalan kacau gerakannya. Jadi kayak ada ketarik-tarik, padahal seharusnya bagian tersebut tidak bergerak gitu ya. Nah, jadi yang topologi yang bagus itu bentuknya itu kotak-kotak kayak gini. Terus garis-garisnya teratur ya. Nah, kalau misalnya kita nggak mau yang terlalu kompleks seperti ini gitu, atau ini, kita bisa cari panduan mungkin di sini
dengan mengetikkan low poly human face topology. Nah, maka nanti yang muncul lebih simpel lagi, nggak sebanyak yang tadi garis-garisnya. Nah, ini lebih bisa diikuti, terutama bagi yang baru belajar. Ini kita pakai yang low poly aja. Nah, jadi nanti saya akan coba tunjukkan yang low poly. Nah, ini jelas kan, 1, 2 dekat hidung, terus ada di sini 1 sampai ke mulut juga. Nah, atau bahkan seperti ini gitu. Jadi tinggal cari aja referensi gambarnya, bisa seperti ini gitu. Untuk awal-awal nggak apa-apa seperti ini dulu, nanti baru bisa kita kembangkan. Oke. Nah, di sini saya udah ada mempersiapkan untuk referensinya. Jadi kayak gini aja, yang simple aja. Jadi, nah, sini ada matanya. Ntar untuk hidung juga di sini. Terus sampai ke mulut juga. Saya akan coba masukkan gambar ini ke dalam Blender ya, untuk jadi referensi kita. Jadi nggak perlu bolak-balik terus melihatnya. Dari Explorer tinggal di drag aja, di drag gambarnya ke dalam ini Blender. Nah, itu selanjutnya mungkin kita geser ke kiri dikit, tekan tombol N. Ini saya geser ke kiri dikit, naikin ke atas, tekan tombol N lagi. Oke, nah jadi kita akan coba bikin polanya seperti ini ya. Tekan tombol tab, masuk ke edit mode ya. Tekan tombol W, pilih subdivide, lalu naikkan jumlah number of cut-nya jadi 3. Tekan tombol Z, tekan A, tekan tombol B, lalu seleksi bagian kiri dari objek kubusnya, dari tengah sampai ke kiri. Lalu kita tambahkan modifier mirror. Ups, ini di delete dulu. Tekan tombol delete di keyboard, pilih face, lalu add modifier mirror, centang pilihan clippingnya. Tekan tombol Z lagi, tekan tombol A, tekan tombol W, pilih smooth. Nah, repeat smoothnya jumlahnya jadi 5 ya. Kalau belum 5 dinaikkan. Lalu kalau udah, tekan tombol A lagi, klik kanan di sini, titik yang paling bawah. Lalu kita bikin enable proportional editing ya, ada di bawah ini, proportional editing enable, atau bisa juga dengan menekan tombol O di keyboard. Nah, kalau udah, tekan G. Nah, itu ada lingkaran, itu bisa di scroll untuk diperbesar ya. Nah, oke, itu. Nah, turunin aja ke bawah seperti itu. Kalau udah, tekan tombol A, klik kanan ke titik yang paling atas, tekan G, lalu dinaikin dikit juga. Nah, kalau udah, kita akan coba memetakan di mana pusat untuk area mata, area hidung, dan mulut. Nah, jadi kita akan memakai 2 kotak ini aja ya, atau 4 kotak ini tepatnya. 1, 2, 3, 4, sedangkan yang ini untuk kening ini. 4 kotak di atas itu untuk kening. Nah, yang di atas itu udah untuk rambut nantinya.
Nah, oke. Jadi ini kita akan bikin seperti yang di samping ya. Ini yellow poly aja. Kecilkan dikit. Oke, itu. Nah, jadi untuk mata ini kita bikin pakai knife aja dulu. Tekan K ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, gitu deh. Ups, ininya di disable dulu ya, proportional editing disable. Nah, ini kita coba naikin dikit untuk bagian matanya ini. Nah, itu selanjutnya kita bikin untuk bagian hidung. Tekan tombol K di sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, itu nggak apa-apa, nanti seandainya kalaupun nggak tepat ini kita bakalan masih bisa kita edit ya. Yang penting kita bisa menyesuaikan aja dengan referensi gambar yang kita pakai. Oh ya, sebelumnya tadi kalau misalnya nggak muncul gambarnya, ini harus di front ortho ya, pokoknya di tampilan ortho, mau itu dari samping atau dari atas tetap bakalan kelihatan kalau misalnya dia di ortho. Kalau belum ortho tekan tombol 5, kalau masih perspektif dia nggak bakalan kelihatan. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin untuk area mulutnya ya. Jadi sini kita akan coba bikin mulutnya ini pakai ini lagi ya, pakai knife lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, itu. Nah, selanjutnya kita akan bikin dan menghubung-hubungkan garis-garis antar bagian mata ini, hidung dan juga mulutnya. Tekan tombol K, misalnya ini ke sini, klik kiri ya, lalu klik kiri spasi. Tekan tombol K lagi, klik kiri ke sini spasi. Tekan tombol K, klik kiri, lalu klik kiri di sini spasi. K di sini spasi. Tekan tombol K di sini, lalu di sini spasi. Tekan tombol K, lalu di sini spasi. Nah, tekan A. Selanjutnya kita akan coba bikin bagian ini, hidung. Pilih tekan tombol Control Tab, atau di sini ya kita ubah mode seleksinya jadi face, atau Control Tab juga bisa gitu ya. Ini kita hapus saja face ya. Tekan delete, pilih face. Control Tab lagi, pilih vertex. Kalau udah, tekan tombol alternatif Alt di keyboard, klik kanan ke garis yang ini. Tekan tombol Shift, klik kanan di sini. Tekan tombol Shift, klik kanan ke titik ini. Nah, intinya kita mau menyeleksi yang ini.
bagian hidungnya ini. Lalu tekan tombol E dan S. Nah itu E dan S kita sesuaikan ukurannya. Tekan tombol 3, kita majukan. Nah itu. Lalu klik kanan, tekan tombol shift, klik kanan, ini kita bentuk ya, jadi lebih baik bentuk hidungnya. Nah misalnya seperti itu. Selanjutnya tekan tombol alternatif dan tombol shift, klik kanan ke sini, tekan tombol F. Nah itu. Oke, jadi kita tutup area hidungnya, yang ujung hidungnya tadi. Ini kita majuin dikit, ini juga mungkin sedikit majukan. Nah itu. Oke, nah bagian ini mungkin sedikit kita majukan juga, ini untuk kening ya. Nah itu. Nah bagian ini mungkin bisa sedikit kita mundurin ke belakang, klik kanan, tombol shift ya. Nah, tarik ke belakang, yang bawah juga kali ya, klik kanan, tombol shift, klik kanan ke titik-titik itu. Nah itu udah mulai kelihatan ininya, bentuknya ya, untuk bagian hidung dan matanya. Nah ini bisa kita geser seperti itu. Nah itu juga dinaikin. Oke. Nah selanjutnya kita bisa bikin hubung-hubungkan lagi. Ini udah dari mata ke hidung. Oh ya, ini dulu mungkin ya. Control Tab, pilih face, klik kanan di sini. Lalu tekan tombol E, tekan tombol S, diperkecil. Nah itu. Lalu tekan tombol E, di mundurin dulu gitu ya. Tekan tombol 3, lalu hidupkan ininya, bikin enable proportional editingnya, tekan tombol G, lalu diperkecil ini area lingkarannya ini ya. Nah itu jadi lebih ke dalam kelihatannya. Kalau udah, tekan tombol E dan S, lalu dimajukan. Proportional editingnya disable, lalu ini dimajukan dikit gitu ya. Tekan tombol 3, tekan S dan Z, tekan E dan S, tekan tombol 3 lagi, dimundurin ke belakang. Nah itu. Jadi itu untuk bagian kelopak matanya aja sih. Nah gitu dulu. Control Tab, pilih vertex. Nah ini biarkan gini dulu. Kita akan hubungkan dulu garis-garisnya ini ke mulut. Tekan K, klik kiri di sini, klik kiri di sini, tekan spasi. Oke, ini digeser dikit. Tekan tombol 3. Oke. Tekan 1. Nah, kalau misalnya masih bingung, bisa kita lihat ini aja ya. Nah, itu kita bisa lihat kayak gimana polanya lagi gitu ya. Tekan tombol K, klik kiri di sini, klik kiri di sini spasi.
tekan A ya, tekan K lagi, klik kiri di sini spasi, tekan tombol K, klik kiri di sini, klik sini spasi. Nah, itu. Selanjutnya kita akan coba menghubungkan ini ya, dari ini ke sini. Tekan tombol K, klik kiri, lalu klik kiri spasi. Nah, itu. Dan bagian ini juga klik kanan, tekan G, sedikit digeser, tekan K, klik kiri, lalu klik kiri spasi. Nah, untuk bagian mulut udah hampir terhubung. Nah, tinggal yang ini lagi ya, K, klik kiri dan klik kiri spasi. Nah, itu. Tinggal kita perbagus, kita perbaiki bentuk dari ininya, bagian wajah dan pipinya ini. Oke, di sini saya mungkin ada sedikit kesalahan. Bagian ini mungkin saya akan gabungkan aja. Klik kanan di sini, Alt M, Add Center. Nah, itu Alt M ya, pilih center. Lalu bagian ini saya coba tekan K, klik kiri dan klik kiri ke sini dulu. Nah, itu. Selanjutnya saya akan coba Ctrl Tab, tekan tombol Ctrl Tab, pilih face. Kita coba bikin mulutnya S dan Z, sedikit diperlebar. Ups. Ini tekan tombol E dan S. Nah, itu. Tekan tombol 3, gimana bentuknya dari samping. Dibikin enable proportional editingnya, tekan G dan Y supaya maju, bikin maju, G lagi mungkin. Nah, itu. Ctrl Tab, pilih vertex, tekan Z, tekan A, diseleksi ya, tekan C, seleksi, klik kiri di sini, C, klik kiri di sini, klik kanan, tekan G, lalu disesuaikan ukuran ini, lingkarannya, klik kiri, tekan 1, tekan Z. Ini kita sesuaikan lagi. Ctrl Tab, pilih face, klik kanan di area tengah mulutnya itu, tekan E dan S, lalu dibikin mundur O. Ctrl Z, proportional editing disable. Nah, bikin kayak gitu dulu, nggak apa-apa. Tekan 3. Nah, bagian atas bibir sama bawah ini akan kita majukan. Ctrl Tab, pilih vertex, klik kanan ke sini, atau tekan alternatif di keyboard, klik kanan. Nah, itu dibikin maju. Nah, bisa seperti itu. Yang ini juga ya, bagian bawah maju. Tekan 3, maju, tekan 1. Nah, di sini Ctrl R, diperkecil mungkin di sini. Lalu yang bagian bawah itu kita mundurin dikit. Nah, itu. Ke kanan sambil tekan tombol alternatif, tekan Z, tekan C, klik middle mouse-nya, klik kanan, tekan Z. Nah, ini diginikan. Oke, ini bisa kita kasih ini ya, subdivision surface. Nah, jadi kelihatan lebih bagus gitu.